Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sofia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Berjumpa kembali bersama saya Andri Fitrianto dalam channel YouTube ini yang akan membahas permasalahan seputar kali ini kita tidak akan membahas filsafat. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu kalam. Kenapa? Karena memang pada semester ini, di semester ganjil, saya mendapat kepercayaan dan kesempatan untuk belajar bersama kawan-kawan mahasiswa di mata kuliah ilmu kalam. Untuk itu saya buat video pembelajaran ini yang akan membahas seputar apa saja sih tema-tema yang ada dalam ilmu kalam dan bagaimana model pembelajarannya. Oke guys, sebelum saya lanjut pada penjelasan berikutnya, jangan lupa tetap dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Oke, kita lanjut. Saya ingin memulai pembahasan kali ini dengan sebuah cerita. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, saya pernah berjumpa dengan seorang teman di salah satu pusat perbelanjaan. Jadi kita terlibat perbincangan yang begitu intens, kita membahas banyak hal. Dan salah satu hal yang kita bahas yaitu tentang perkuliahan, khususnya tentang mata kuliah. Mana saja mata kuliah yang asik, mana saja mata kuliah yang boring, mana aja mata kuliah yang dianggap tidak penting, dan mana aja mata kuliah yang menjadi favorit kami waktu itu. Nah, yang membekas di pikiran saya ketika itu ada kesimpulan unik dari teman saya ini yang mengatakan bahwa salah satu mata kuliah yang tidak asik katanya, atau bisa dikatakan tidak penting karena memang tidak aplikatif di masyarakat, yaitu mata kuliah ilmu kalam. Sehingga dia mengatakan, ya ilmu kalam ini sebaiknya dihapus sajalah dari mata kuliah karena memang selain susah dipelajari juga tidak terlalu berguna di masyarakat. Masyarakat lebih memerlukan kemampuan kita untuk misalnya berceramah atau menjadi imam atau bacaan Quran kita yang bagus dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan ilmu kalam jarang dipakai katanya. Agak lucu juga. Waktu itu saya pilih tidak terlalu berkomentar terhadap pendapatnya ini karena memang saya takut jika hubungan kami menjadi rusak, sehingga mungkin saja bisa terjadi pertumpahan air liur, tapi saya menghindari hal itu. Belum lagi memang ada satu wacana yang berkembang bahwa katanya ilmu kalam itu haram. Kok jadi begini ini mata kuliah? Apakah memang begitu? Kenapa ada yang bilang nggak penting? Kenapa ada yang bilang barang ini haram? Padahal ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi Islam. Ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan keislaman di perguruan tinggi. Berarti ada dua kubu atau dua perspektif. Satu mengatakan hal yang positif, satu mengatakan hal yang negatif. Bisa disimpulkan bahwa memang sepertinya mata kuliah ini atau disiplin ilmu kalam ini merupakan sesuatu yang kontroversial. Kalau kita lihat, ilmu kalam ini juga memiliki nama-nama lain. Salah satunya adalah teologi Islam. Nah, ada yang disebut dengan teologi Islam. Biasanya penamaan atau memberikan nama kepada satu disiplin kajian atau kepada sesuatu menunjukkan posisinya atau menunjukkan posisi yang spesial dalam satu tempat atau dalam satu kajian atau dalam satu peradaban keagamaan. Nah, sebelum kita memvonis apakah barang ini berlabel positif atau negatif, atau nggak guna, atau haram, atau bermanfaat, atau menambah keimanan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih isinya, apa saja sih bahasannya, begitu, supaya kita lebih adil dalam menjustifikasi atau dalam mengambil keputusan atau kesimpulan apakah barang ini positif atau negatif, gitu ya. Jadi kita harus menelisik lebih dalam. Oke, kita kepoin nih. Apa sih ilmu kalam itu? Check it out. Lanjut.
Oke, kalau kawan-kawan pernah baca satu buku yang judulnya Teologi Negatif Ibnu Arabi karya Muhammad Al-Fayyad, maka kawan-kawan akan menemukan pembagian pengertian dari teologi. Jadi dalam buku itu dijelaskan bahwa teologi itu bisa dimaknai sebagai dua hal, yaitu teologi sebagai sistem keyakinan dan teologi sebagai disiplin kajian. Saya pikir pembagian ini sangat penting dalam melihat teologi atau ilmu kalam ini untuk membantu kita memahami mengapa ada yang mengatakan bahwa ilmu kalam itu dengan nada negatif, mengapa juga ada yang memandang ilmu kalam itu dalam nada yang positif. Kita lihat. Nah, sebagai sistem keyakinan, ilmu kalam ini diartikan sebagai pandangan dunia atau worldview yang dibentuk oleh cita-cita ketuhanan, ideals of divinity. Nah, secara sederhana, pandangan dunia itu bisa diartikan dengan tafsiran kita atau pemahaman kita akan tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan manusia itu sendiri. Jadi ketika kita memandang segala sesuatu dalam aspek tiga hal ini dengan pemahaman ketuhanan, maka itu bisa dikatakan sebuah sistem keyakinan dalam teologi. Nah, secara lebih praktis, teologi sebagai sistem keyakinan itu diartikan sebagai seperangkat doktrin ketuhanan yang diyakini dan dijalankan dengan kesadaran oleh pemeluknya. Jadi semacam pemahaman ketuhanan yang berdampak pada keimanan, dan keimanan ini berbuah pada tingkah laku kesehariannya. Begitu kira-kira. Nah, sebagai sistem keyakinan, teologi ini ada banyak macamnya atau melahirkan berbagai macam aliran. Masing-masing aliran punya pandangan yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda terhadap konsep ketuhanan yang dianutnya. Kemudian sebagai disiplin kajian, teologi diartikan sebagai wacana yang dikembangkan dari studi, telaah, dan pendekatan atas konsep-konsep ketuhanan. Ya, kalau kita menyadari bahwa pada kenyataannya ada beragam konsep ketuhanan dalam banyak aliran, maka kita bisa melakukan pendekatan ilmiah. Kita bisa mendekatinya dengan pendekatan keilmuan. Kita bisa menelaahnya, kita bisa membandingkannya, kita bisa mengkomparasikannya untuk kemudian bisa dianalisis mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak, atau sekedar disajikan sebagai sajian keilmuan. Nah, itu yang disebut sebagai teologi dalam perspektif disiplin kajian. Atau secara sederhana bisa dijelaskan bahwa teologi sebagai disiplin kajian itu adalah diskursus filosofis tentang ketuhanan. Nah, ternyata ada juga hubungannya teologi atau ilmu kalam dengan filsafat. Hampir mirip nasibnya dengan filsafat karena merupakan sesuatu yang kontroversial juga. Kalau kita melihat, filsafat juga tidak lepas dari label-label negatif, seperti dikatakan bahwa filsafat itu haram dan harus dijauhi. Saya pikir kesalahpahaman ini itu berangkat dari tidak dibaginya perspektif filsafat dalam beberapa aspek sebagaimana teologi ini. Kalau kita lihat, filsafat itu bisa dilihat sebagai sebuah produk pemikiran, satu. Yang kedua, filsafat bisa dilihat sebagai cara berpikir atau mode of thinking. Dan yang ketiga, filsafat juga bisa dipandang sebagai disiplin kajian. Nah, biasanya yang dilabeli negatif oleh orang, entah haram, entah harus dihindari, entah membawa mudarat, itu adalah filsafat dalam ranah produk berpikir. Karena memang perbedaan pemikiran atau produk berpikir itu biasanya membawa seseorang menjustifikasi pemikiran di luar dirinya sebagai sesuatu yang negatif.
bisa salah, bisa haram, bisa harus dihindari, bisa kurang tepat, dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi ketika kita memandang filsafat sebagai produk pemikiran atau teologi sebagai sistem keyakinan, maka konsekuensinya ketika itu bertentangan dengan paham dirinya atau seseorang yang menilai, maka biasanya vonis-vonis itu diberikan. Apakah dia sesuai dalam artian bisa dipakai, atau dia tidak sesuai dalam artian menyalahi atau berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh penafsir, gitu ya. Jadi pembedaan ini sangat diperlukan. Nah, ilmu kalam sebagai disiplin kajian inilah yang akan kita pelajari atau kita bahas dalam mata kuliah ilmu kalam selama 1 semester ke depan. Oke, lanjut. Mungkin terlalu melangit ya ketika saya menjelaskan pembagian-pembagian perspektif teologi. Ada yang sistem keyakinan, ada yang disiplin kajian, dan lain sebagainya macamnya. Saya akan mencoba mendekatkan kawan-kawan dengan ilmu kalam ini sendiri. Ternyata kita sering menemukan wacana-wacana ilmu kalam atau wacana ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang di warung kopi kita ngobrol masalah ketuhanan. Kadang bersama teman ketika guyon kita ngobrol tentang ketuhanan. Secara tidak sadar sebetulnya kita tengah berkutat dengan tema-tema dalam pembahasan ilmu kalam. Kalau mau diseriusi maka perdebatan itu akan menjadi panjang. Contohnya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya usil atau unik gitu ya, yang sering ditemukan. Contoh nih, yang pertama, mungkin kawan-kawan juga pernah dengar. Misalnya ada pertanyaan, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Ia menciptakan batu yang sangat berat sehingga Dia sendiri tak mampu mengangkatnya? Nah, ini kan pertanyaan usil nih. Pertanyaan tentang ketuhanan tapi usil. Kalau kita lihat, menjawab pertanyaan ini itu bagaikan memakan buah simalakama. Dijawab iya salah, dijawab tidak juga salah. Jadi serba membingungkan. Apakah jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Dia? Kalau dijawab mampu, maka Dia kemudian tak mampu mengangkatnya. Salah juga. Jika dikatakan tidak mampu, maka katanya Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak mampu? Salah juga. Memang pertanyaan ini bersifat paradoksial ya, agak susah menjawabnya kalau kita tidak punya background disiplin kajian logika, filsafat, dan ilmu kalam. Oke. Tapi ada lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Misalnya, mengapa kejadian buruk atau hal-hal buruk atau bencana, musibah, kemalangan, dan lain sebagainya macamnya itu menimpa orang-orang soleh, orang-orang baik? Padahal Tuhan kan maha baik katanya. Tuhan maha baik. Seharusnya umat-umat yang baik, hambanya yang baik, diberikan yang baik-baik. Tapi pada kenyataannya ada manusia yang baik, yang soleh, tapi kok mendapat hal-hal yang buruk. Katanya Tuhan maha adil. Di mana tuh keadilan Tuhan? Nah, itu juga salah satu pembahasan seputar ketuhanan. Ada lagi pertanyaan lainnya. Misalnya, apakah kita manusia ini betul-betul merdeka atau bebas menentukan jalan hidup kita, menentukan apa yang harus kita perbuat, atau sudah ada yang ngatur? Jadi kita mengalir saja, berjalan saja, nggak perlu usaha ini, nggak perlu usaha itu. Bagaimana sih konsep manusia? Apakah dia betul-betul merdeka sebagai manusia, atau dia hanya sebagai wayang yang digerakkan oleh dalang? Kalau dia sebagai wayang, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya pasrah saja digerakkan oleh dalang. Nah, dalang ini sebagai analogi Tuhan. Jadi ketika manusia bergerak, sebetulnya bukan manusia yang menggerakkan, tapi dalangnya, tapi Tuhannya yang menggerakkan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu, menggelitik akal pikiran kita. Oh iya juga ya, gimana sih sebetulnya gitu.
Sebetulnya menantang. Ada lagi beberapa pertanyaan yang sering kita jumpai, misalnya, apakah Tuhan itu mempunyai sifat-sifat tertentu? Kalau Tuhan mempunyai sifat-sifat tertentu, mestilah sifat-sifatnya juga bersifat kekal. Nah, kalau Tuhan kekal, sifat-sifatnya kekal, berarti ada banyak yang kekal katanya. Nah, kalau ada banyak yang kekal, bukannya ini menyalahi prinsip bahwa Tuhan itu satu dan yang kekal itu hanya Tuhan. Sehingga kalau banyak yang kekal, banyak yang menyerupai Tuhan. Kalau banyak yang menyerupai Tuhan, bukannya kita menyekutukan Tuhan, atau bukannya kita akan bisa terjerumus kepada paham politeisme atau banyak Tuhan. Nah, begitu kira-kira penjelasannya. Nah, sebetulnya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, unik seperti ini, menggelitik akal pikiran seperti ini adalah pembahasan seputar masalah ketuhanan. Pertanyaan yang pertama itu berkisar tentang kekuasaan Tuhan. Bagaimana sebetulnya konsep manusia, konsep umat beragama atau satu aliran terhadap kekuasaan Tuhan. Sebetulnya juga ada beberapa pertanyaan sejenis, misalnya, mampukah Tuhan dalam konteks kekuasaan ini ya, mampukah Tuhan menciptakan lingkaran yang berbentuk segi empat? Misalnya, itu kan sesuatu yang bikin kita garuk-garuk otak gitu, gimana cara menyelesaikannya. Atau pertanyaan lain, bisakah Tuhan memasukkan seekor gajah ke dalam lubang jarum tanpa merubah bentuk keduanya? Nah, ini juga pertanyaan yang buat otak kita semakin keriting gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu tentang kekuasaan Tuhan. Kemudian pertanyaan kedua ini seputar keadilan Tuhan. Bagaimana konsep keadilan Tuhan? Apakah sesuatu yang baik harus diberikan kepada orang baik, atau kenapa orang baik juga mendapatkan hal-hal yang buruk? Padahal juga ada orang-orang yang jahat hidupnya fine-fine aja gitu. Orang jahat hidupnya oke-oke aja. Orang jahat jadi orang kaya gitu, harta melimpah dan lain sebagainya macamnya. Kalau hal-hal buruk itu menimpa orang jahat, mungkin kita nggak protes ya, karena memang wajar dia jahat, kena karma. Tapi kok orang baik kena hal-hal buruk gitu? Gimana nih Tuhan? Gimana konsep keadilannya? Nah, itu menarik juga dibahas. Kemudian pertanyaan ketiga itu membahas tentang apakah manusia itu merdeka, free will, atau sudah ditentukan segala-galanya, predestination atau fatalism. Apakah kita hanya sebagai wayang, atau kita juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan? Seru juga. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir yang keempat itu membahas seputar sifat-sifat Tuhan. Semua pembahasan ini dalam kerangka umum masuk dalam bahasan ilmu kalam. Begitu ya kira-kira gambarannya. Oke.